Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldi Yarsa, salah satu mahasiswa STEBI Global Mulia Cikarang, Prodi Ekonomi Syariah dan Manajemen dengan NIM 6. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah observasi atau penelitian dengan pembimbing Bapak Aki Septia Prayoga Eskom MM dengan judul penggunaan sistem manajemen pada ternak telur puyuh Alfram. Penelitian ini membahas implementasi sistem informasi manajemen atau SIM di Alfram, sebuah usaha produk telur punya milik Aldiarsa, yaitu milik saya sendiri. Kami menganalisis profil perusahaan, gambaran SIM, tujuan, fungsi, kontribusi dalam pengambilan keputusan, serta mengidentifikasi kelemahan dan rencana pengembangannya. Kesimpulan menunjukkan bahwa SIM telah meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha, namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Nah, untuk profil ini perusahaan atau peternakan milik saya ini dibangun pada tahun 2023 oleh saya sendiri, Aldiarsa, seorang pemuda bersemangat dalam mengembangkan pertanian lokal dengan nama pertanian atau peternakannya itu Alfarm, yaitu Al itu diambil dari nama depan saya, Alfarm itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya peternak gitu ya, peternakan gitu. Dikelola secara mandiri oleh saya dan keluarga saya, dibantu oleh orang tua saya, bapak ibu saya ikut campur dalam pengelolaan peternakan ini, mulai pemeliharaan hingga distribusi produk dilakukan oleh saya dan keluarga. Gambaran umum SIM atau Sistem Informasi Manajemen di Alfarm yaitu gambarannya seperti pendataan produksi, merekam jumlah telur harian untuk perencanaan produksi ke depannya, pemantauan kesehatan hewan, catatan kesehatan puyuh untuk vaksinasi, pengobatan, manajemen persediaan, mengelola stok pakan dan perlengkapan, pemasaran dan distribusi, mengelola pesanan pelanggan dan pengiriman, pemantauan kinerja, memantau produksi telur dan efisiensi pakan, pelaporan dan analisis, menghasilkan laporan produksi dan keuangan. Baik, untuk pendataan produksi itu kita melakukan pendataannya itu pada sore hari. Mengapa kita melakukannya pada sore hari? Karena telur-telur puyuh itu dipanen pada sore hari. Karena si puyuh ini bertelur pada kisaran jam 3 sore kalau di saya. Terus pemantauan kesehatan kita lakukan secara rutin. Pemantauan kesehatan hewan kita lakukan pada pagi hari, yaitu kita mengecek apakah hewan atau puyuh ini ada yang sakit ataupun ada yang mati. Nah, untuk yang sakit kita harus segera memisahkannya, merehabilitasinya, karena satu hewan puyuh yang sakit ini kalau kita diamkan pada satu kandang akan menyebarkan penyakitnya kepada puyuh-puyuh yang lain. Manajemen persediaan itu adalah kita mengelola stok pakan dan perlengkapannya. Misalnya ya, pakan itu biasanya saya kurang lebih habis dari 5 hari, karena satu harinya itu namanya apa sih, pakan itu habis 10 kilo dalam sehari, karena kita belinya per karung itu 50 kilogram. Jadi kita setiap 5 hari sekali kita membeli
pakan, pakan. Pemasaran dan distribusi, pemasaran dan mengelola pesanan, pelanggan, dan pengiriman. Nah, pemasaran distribusi ini kita memperhatikan beberapa bukan ketentuan ya, dana yang dikeluarkan, budget yang dikeluarkan dalam pemasaran dan distribusi. Misalnya kita dalam pemasaran menggunakan WhatsApp, yaitu kita harus memperhatikan kota ya, untuk uang kota, dan kalau biasanya saya ngirim menggunakan sepeda motor, dan sepeda motor itu memerlukan bensin. Kita harus mencatat biaya dari perjalanan tersebut. Pemantauan kinerja, memantau produksi telur dan efisiensi pakan. Nah, untuk telur itu saya bisa kalkulasikan persenannya itu dari jumlah populasi yang ada, itu perbandingannya itu 90%. Biasanya 90%, tidak, kadang sedikit kemungkinan untuk 100% semua puyuh ini bertelur. Terus kadang dari segi pakan juga dapat mempengaruhi telur yang tidak sesuai ukurannya, itu tidak sama, itu terpengaruhi oleh pakan juga. Terus pelaporan dan analisa, menghasilkan laporan produksi dan keuangannya itu kita dilihat pada bulan terakhir ya teman-teman, bagaimana peningkatan sehari-harinya. Nah, di situ kita bisa mendapatkan hasil dari produksi peternakan kita. Kita lihat dari analisis, dari laporan perharinya, kita lihat dari grafik naik turunnya. Selanjutnya, tujuan penerapan SIM, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan pengelolaan sumber daya. Dengan SIM, Alpalm bertujuan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keunggulan bersaing dalam industri peternakan telur puyuh ini. Jadi dari usaha ini saya mempunyai pengalaman pembelajaran, lebih ke pembelajaran tentang sistem manajemen, bagaimana saya merangkai sendiri manajemen dari analisa kenapa sih bagaimana sih peningkatan bulan kemarin dan sekarang, apakah ada penaikan atau penurunan. Terus biasanya kita lihat dari hasil manajemen itu, kita bisa lihat bagaimana naik turunnya produksi telur. SIM ini manajemen inventaris, fungsinya itu melacak inventaris seperti yang tadi saya sebutkan dan jelaskan ya teman-teman. Kita pemantauan kesehatan hewan, apakah hewan ini ada nih, kita misalnya satu hari ini itu ada hewan yang direhabilitasi satu, tulis kita berapa lama nih, udah berapa hari si hewan ini masuk ke dalam rehabilitasi, dan pengobatan apa ya saja yang harus diberikan. Kita lihat, kita analisis si hewan tersebut sakitnya apa. Terus manajemen produksi, fungsi mengelola proses produksi dari awal hingga akhir. Terus fiturnya itu pencatatan data produksi, pengaturan jadwal pakan, pemberian obat, pemantauan produksi, laporan produksi harian dan mingguan, bulanan. Ini sudah saya jelaskan tadi. Pencatatan data produksi itu pengaturan jadwal pakan. Itu kita berikan pada pagi hari dan sore hari. Pemberian obat itu di pagi hari, pemantauan produktivitas, laporan pakan ini sama obat atau vitamin itu biasanya kita campur ya teman-teman.
Ada juga pemberian obat dari air ya teman-teman. Pemasaran dan distribusi, pencatatan pesanan pelanggan, aturan pengiriman, pemanfaatan status pengiriman, dan laporan penjualan. Ini kita punya sendiri ya teman-teman. Terus manajemen keuangan. Nah, dari manajemen keuangan ini biasanya kita lihat dari harga pakan. Harga pakan biasanya termasuk itu biaya produksi ya teman-teman, biaya pakan. Dari biaya pakan itu menghasilkan beberapa produksi telur sehingga kita lihat bisa melihat keuntungannya di situ ya teman-teman. Jangan lupa biaya produksi itu termasuk dari dari produksi sampai penjualan, itu termasuk biaya produksi ya teman-teman. Jangan sampai biaya produksi seperti bensin, listrik itu tidak dimasukkan ke biaya produksi, itu salah besar. Walaupun listrik itu diambil dari rumah kita, tetap itu harus masuk ke dalam biaya produksi. Fungsi analisis, terus yang menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, dari analisis data ini kita lihat data tabel, biasanya kita per bulannya gimana, ada kenaikan atau penurunan. Kita lihat dari produksi ya, dari produksi dari 90 telur itu kita lihat harga telur per kilonya berapa, apakah memungkinkan dengan harga biaya produksi atau tidak. Ketika biaya produksi lebih tinggi dari penjualan, kita harus mencari cara bagaimana sih produksi ini, usaha ini tetap berlanjut. Terus manfaat SIM di Alfam yaitu pengumpulan data, analisis data, pemantauan kinerja, prediksi dan peramalan, membantu dalam meramalkan permintaan dan tren di masa depan. Pembuatan laporan, menghasilkan laporan instruktur untuk mendukung pengambilan keputusan. Terus kelemahan dan pengembangannya. Kelemahannya itu terdapat keterbatasan teknologi ya teman-teman. Saya teknologi dulu cuman membutuhkan atau menggunakan sebuah buku dan satu laptop. Terus kesulitan integrasi, terus kesalahan data misalnya salah menghitung data, itu kelemahannya teman-teman. Biasanya kesalahan data itu yang tadinya telurnya itu dilihat bagus, ternyata ada kerusakan dalam sebuah telur itu. Misalnya telurnya itu namanya penyok, nah itu tidak bisa kami jual teman-teman, karena kita mengandalkan kualitas kepuasan bagi para pelanggan. Biasanya itu tidak langsung kami catat, itu kesalahan yang kami temukan dari usaha kami, karena itu jadi balik lagi, ini jadi pembelajaran dan pengalaman teman-teman. Untuk rencana pengembangannya upgrade, kita harus, kalau usaha kedepannya lagi kita bangun peternakan lagi, kita akan upgrade teknologi, integrasi sistem, pelatihan penggunaan pengguna sistem itu. Kita harus mempunyai karyawan sih teman-teman, dan kita harus mempunyai peternakan itu dengan jumlah populasi yang lumayan banyak untuk bisa menghidupi kita teman-teman. Karena dengan populasi 400 ya kita hanya cukup untuk tambah jajan, ya bisa kita simpulkan itu adalah sebuah sampingan saja teman-teman. Kesimpulan dari observasi implementasi sistem informasi manajemen di Alfam adalah bahwa SIM telah meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat serta akurat, meskipun masih ada tantangan teknis yang perlu diatasi dan peluang pengembangan melalui upgrade teknologi dan pelatihan pengguna.
Jadi SIM ini menurut saya, maksudnya SIM itu informasi manajemen ya, dari pencatatan harian serta kita lihat di akhir bulan itu sangat membantu saya mengetahui apakah kita mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, ini adalah dokumentasi. Nah, ini wajah saya teman-teman, dan ini peternakan puyuh saya tergolong kecil ya teman-teman. Yang perlu kita siapkan yaitu keberanian untuk memulai teman-teman. Ya, modal juga lumayan. Saya menghabiskan lumayan besar dari pembuatan itu apa namanya, ternakan puyuh ini. Mulai kita membangun dari nol teman-teman, mulai dari pembuatan kandang, pembuatan saluran air, pembelajaran memberi pakan. Kita mulai dari awal, kita searching saja dari YouTube, dan kita masuk dari grup Facebook ya, sehingga di situ banyak yang berbagi pengalaman dari saya. Nah, ini adalah salah satu dokumentasinya, itu saya ambil fotonya ini dari YouTube rekan saya yaitu Bapak Kamaludin Saleh dengan akunnya yang bernama Petualangan Martani. Situ Martani sedang mencari atau berkunjung ke peternakan saya, membeli telur, dan direview lah peternakan saya. Hasil dari reviewan tersebut berdampak besar, sehingga sampai saat ini masih ada beberapa yang mengkontak melalui WA saya menanyakan, "Bang, masih ada kah telur?" Nanyain sampai ke pihak catering pun ada beberapa catering yang menanyakan dan ingin bekerja sama, tetapi sayang sekali peternakan saya sudah tutup. Kemungkinan besar saya, kalau ada usaha, pengen sekali kalau ada modal, pengen membangun lagi peternakan, mungkin akan beralih, kalaupun tidak kembali ke dunia telur puyuh, mungkin ke peternakan selanjutnya atau usaha selanjutnya dengan sistem manajemen yang saya punyai saat ini. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan informasi cara-cara bagaimana saya mengelola manajemen usaha saya, karena itu rahasia teman-teman. Saya hanya memberikan gambaran saja pada presentasi kali ini. Nah, untuk kedepannya saya minta doanya agar saya bisa lagi membuka usaha yang lebih maju lagi, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih kepada Bapak Anggi Setiap Prayoga Eskom MM yang sudah membimbing saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.